Shalom, Horas bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Doa dan permohonan saya kepada Tuhan, kita semua selalu dipenuhi sukacita damai sejahteranya. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan saya sampaikan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu menyertai kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami, dan pagi ini kami merasakan kasih penyertaan-Mu tak pernah meninggalkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Apapun yang kami kerjakan, ajarilah kami Tuhan untuk melakukannya seturut dengan yang Engkau kehendaki. Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 5 Oktober 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 43. Tersaburdo di haleaun, alai di pahehedo di hasangapon. Tersaburdo di hagaleon, alai di pahehedo di haguguun. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, ini mau mengatakan bahwasanya kehidupan kita akan segera berakhir. Yang tadinya ada akan segera melayang dan hilang lenyap. Kalau dikatakan 70 bahkan sampai 80, ini adalah satu batasan kalau manusia itu tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Ada limit waktu dia bisa hidup di bumi ini. Tentu pertanyaannya adalah, kemanakah manusia setelah ia mati? Perikop kita pada hari ini adalah bagian dari subjudul kebangkitan tubuh. Itu boleh kita baca di dalam kitab 1 Korintus 15 dimulai ayat 35 sampai ayat ke-58. Bila ada kebangkitan tubuh, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Itulah pertanyaan orang banyak di dalam ayat 35. Dengan tubuh yang seperti apakah mereka akan datang kembali? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang akan mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana orang mati dibangkitkan dan seperti apa mereka akan datang kembali? Tentu orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan percaya akan hal ini. Yang sudah mati, matilah. Yang hidup, jalani hidupnya. Tentu saudara-saudara, hidup kita tidaklah berlangsung terus-menerus di bumi ini. Ada saatnya kita akan meninggalkan bumi ini. Dalam arti kita harus menjalani kematian. Buku NDHKBP mengatakan kematian adalah jalan menuju surga. Kematian adalah awal dari kehidupan yang baru, di mana kehidupan itu di dalam kekekalan. Hidup di dalam kekekalan berarti kita hidup di dalam
bumi yang baru, langit yang baru. Itu bisa kita baca di dalam kitab Wahyu, terutama di pasal 21. Di mana di dalam kehidupan bumi yang baru dan langit yang baru, semua yang kita alami di bumi yang kita pijak sekarang ini, itu tidak kita alami lagi di sana. Kalau di bumi ini kita meneteskan air mata, maka di sana tidak ada lagi air mata. Bila di bumi ini ada kematian, di sana tidak ada lagi kematian dan perkabungan. Tidak ada ratap tangis dan duka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang lama ini akan berlalu, tetapi yang baru itu adalah cita-cita dan harapan bagi semua orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini adalah jembatan kita untuk sampai kepada jalan di mana kita akan sampai di bumi tempat yang kekal, di bumi yang baru yang dijadikan Allah sebagai tempat orang-orang yang percaya. Di mana ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Renungan kita pada hari ini berkata, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita yang hidup di bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Hidup kita tidak lagi mendapatkan kemuliaan Allah. Kita sudah jauh dari kemuliaan itu. Kita hidup di dalam kehinaan. Tetapi karena kasih Kristus, karena Yesus Kristus sudah berkorban, menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia mati dan bangkit kembali. Dia yang bangkit juga membangkitkan kita kembali ke dalam kemuliaannya. Yang ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang tidak bisa hidup selama-lamanya. Kini telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekuatan yang dari surga. Kekuatan untuk menjalani kehidupan yang masih diizinkan kepada kita ketika kita masih hidup di bumi ini. Sehingga kita bisa bertahan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti percaya kepada Allah. Tetaplah setia kepadanya. Sekalipun terkadang kita jatuh karena keterbatasan itu, tetaplah bangkit dan terus penuh semangat berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita sedang lemah, tetaplah penuh pengharapan, percaya kepada Allah. Biarlah hidup kita yang hina ini dibangkitkan. Biarlah hidup kita yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dibangkitkan untuk mendapatkan kekuatan. Sehingga sampai harinya tiba, kemuliaan yang kekal yang dari Allah menjadi milik kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia berkorban, Dia mati menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dan teruslah percaya kepada Allah. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena dia akan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu kepada hidup kami. Sehingga kami yang hina, kami yang lemah, Engkau bangkitkan, Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau janjikan kemuliaan. Dan kemuliaan itu menjadi milik kami ketika kami dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tubuh jasmani yang lemah ini Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan menjadi pribadi yang kuat dan menang di dalam iman. Kami tahu perjalanan hidup kami tidaklah mudah, tetapi kami percaya
bersama Tuhan kami akan bisa melewatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.